warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembahasan materi kali ini ya sesuai dengan apa yang kemarin saya sampaikan terakhir ya, bahwa pada hari ini eh, kita akan bahas mengenai aplikasi dari konsep integral. Sebelumnya, oke, kalian kan ada yang jurusan ekonomi ya. Nanti mungkin larinya ke arah sana ya, ke ekonomi ya, bidang ekonomi. Nah, di sini aplikasi integral pun dimanfaatkan dalam bidang ekonomi ya. Di sini ada fungsi pendapatan total. Nah, ini kan simbol buat integral kan, MRDQ. Fungsi pendapatan marginal ya, ini nanti akan digunakan. Kemudian fungsi pendapatan marginal, kemudian ada fungsi biaya total gitu ya, sama-sama nanti di sini memakai integral ya. Namun ini hanya pengantar saja, saya tidak bahas sampai ke sana ya. Nanti untuk selanjutnya ada contoh soal. Kemudian dalam bidang fisika biasanya digunakan untuk menghitung kecepatan ya. Integral ini menghitung kecepatan, unsur yang diketahui adalah percepatan ya. Dan jarak. Biasanya jarak juga menggunakan konsep integral ya. Di sini ada kecepatan. Oke, baik. Kita lihat di sini contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal pendapatan marginal. Diketahui fungsi pendapatan marginal suatu perusahaan adalah, nah ini sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri ya. Simbol untuk pendapatan marginal itu MR sama dengan 15Q kuadrat plus 10Q min 5. Tentukan fungsi pendapatan totalnya atau TR-nya jika pada Q sama dengan 2 unit, nilai TR-nya itu mencapai 100 ya. Nilai pendapatan totalnya mencapai 100 ya. Ini yang dicari adalah fungsi pendapatannya ya. Jika suatu fungsi diintegralkan kan pasti ada nilai C-nya ya. Nah, nilai C-nya ini yang akan kita cari dahulu ya. Pertama-tama adalah kita masukkan dulu fungsinya. Integral 15Q kuadrat plus 10Q min 5 dq. Kalau di sini X berarti di sini dx ya. Kalau di sini Q berarti di sini Q juga ya. Maka integral dari 15Q pangkat 2 adalah tinggal pangkatnya 2 bertambah 1, berarti 15 per 2 tambah 1, 15 bagi 3, 5. Q 2 bertambah 1, pangkat 3 ditambah 10, di sini pangkatnya 1. Pangkat 1 itu per 10 per 1, pangkatnya bertambah 1, jadi 10 bagi 2, 5. Q pangkatnya bertambah 1 dikurang, ini adalah konstanta. Konstanta itu jika dia berupa konstanta maka integralnya ditambahkan Q saja plus C, jangan lupa plus C nya ya. Kemudian fungsi pendapatan total ini mencapai 100 ketika sudah diintegralkan, maka tinggal substitusi saja. Ini fungsi yang sudah diintegralkan sama dengan 100, masukkan nilai Q-nya ini 2. Masukkan 2 berarti 5 kali 2 pangkat 3 plus 5 kali 2 pangkat 2 min 5 kali 2 plus C sama dengan 100. Ditambah tambah plus C sama dengan 100, maka C sama dengan 100. 40 tambah 20 60 dikurang 10 50. Maka 100 dikurang 50 adalah 50. C-nya adalah 50. Jadi fungsi pendapatan total adalah TR-nya adalah 5Q pangkat 3 plus 5Q pangkat 2 min 5Q plus, nah C-nya sudah diketahui 50, seperti itu ya. Oke, nomor 2 ini tentang kecepatan ya. Kemudian ditanyakan jarak ditempuh setelah bergerak selama 81 detik jika pada saat 9 detik jarak yang ditempuh adalah 100 ya. Ini fungsinya, fungsi kecepatannya. Jarak sama dengan integral kecepatan dt. T itu kan waktu ya. Maka integral 2 pangkat T plus 5 dt. Integral 2 T pangkat
Berarti akar T di sini kan pangkat 1/2. Nah, plus 5 ya. Ini pangkat T, ini akar T diganti dengan T pangkat setengah. Plus 5 DT. Nah, tinggal 2 dibagi setengah bertambah 1. Hasilnya adalah 4/3. Kemudian setengah ditambah 1 atau setengah ditambah 2/2. T pangkat 3/2 plus 5. 5 dikasih koefisien T, 5T plus C, maka S sama dengan 100. Nah, C-nya ini kan dicari. Jika jarak yang ditempuh adalah 100 pada saat 9 detik, maka nilai C ini berapa gitu ya. Tinggal kamu substitusikan. Ini fungsi yang sudah diintegralkan, plus C sama dengan 100. Kemudian tinggal dimasukkan 9, 3 pangkat 2, berarti tinggal 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ya. 27 dibagi 3. Nah, ini kan 9 pangkat 3/2 adalah 27. 27 dibagi 3. 9 kali 4 36. 5 kali 9 45 plus C sama dengan 100. Maka C sama dengan 100 dikurang 36 dikurang 45 gitu ya. Maka C-nya sama dengan 19. Fungsi jaraknya adalah S sama dengan 4/3 kali T pangkat 3/2 ditambah 5T plus 19. Nah, C-nya dimasukin saja 19 ya. Nah, untuk pada detik ke-81 maka jarak yang ditempuh berapa? Berarti kan tinggal substitusi saja kan. C-nya ini kan sudah diketahui. Nah, 81 pangkat 3/2 itu kita jadikan menjadi 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 dikali 3/2 itu berapa? 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 dibagi 3 dikali 4 hasilnya 907 ditambah 5 kali 81 405 ditambah 19 sama dengan, ketika ini dijumlahkan semua maka jaraknya adalah 1396 gitu ya. Nah, ada latihan soal, silakan. Kalau yang mau dikerjakan buat latihan soal saja. Boleh nanti didiskusikan sama saya ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah aplikasi integral tak tentu dari fungsi aljabar. Luas yang dibatasi oleh sebuah kurva. Langkah-langkah menentukan luas daerah. Gambar daerah yang dimaksud, kemudian buat irisan. Irisan itu daerah kurva itu ya. Kemudian hitung luas setiap partisi dengan pendekatan persegi panjang. Jumlahkan seluruh luas partisi sebagai aproksimasi luas bidang datar. Kemudian tentukan limit sehingga diperoleh integral tentu. Nah, luas daerah kurva di sini ada luas sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan. Nah, ini adalah fungsi yang sudah diintegralkan ya, batas atasnya B, batas bawahnya A, tinggal disubstitusi nilai B dan A-nya saja. Nilai B yang mana, nilai A yang mana? Lihat di sini. Jika di sini ada sebuah kurva. Nah, di sini ada sebuah kurva, posisinya daerah ini di atas, maksudnya ini kan daerah positif ya. Di sini y-nya positif, x-nya positif. Maka integralnya itu biasa saja, tidak menggunakan min seperti di bawah ya. Kalau misalkan kurvanya di bawah berarti dia harus dikalikan dengan negatif ya. Itu tandanya berarti daerah arsirnya ada di bawah kurva x. Kalau ini ada di atas sumbu x, kalau ini ada di bawah sumbu x ya. Bedanya hanya tinggal tambahkan negatif yang di bawah dan yang di atas tidak usah ya. Nah, batas bawahnya A, batas atasnya B. Ini juga batas bawahnya A, batas atasnya B. Otomatis batas atas itu nilainya lebih besar dari batas bawah ya. Kemudian luas daerah dibatasi sumbu Y. Nah,
Jika daerah itu dibatasi oleh sumbu Y, maka daerah ini akan tegak lurus dengan sumbu Y, ya. Kalau tadi kan tegak lurus dengan sumbu X, kurvanya ada di sini ya kan. Nah, jika misalkan kurvanya sejajar dengan sumbu Y, maka fungsinya berubah menjadi fungsi Y, bukan fungsi X lagi, tapi fungsi Y, di sininya dy. Batas atasnya otomatis ada di sumbu Y, batas atasnya B, batas bawahnya A, gitu ya. Nah, di sini ada soal. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 1. Garis X-nya sama dengan 0. Garis batas atasnya sama dengan 3. Dan sumbu X. Ini maksudnya daerah arsirannya ada di sumbu X ya. Berarti di sini kan. Tadi katanya batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Nah, kemudian fungsinya kan yang ini. Y itu sama dengan fx kan. Y sama dengan fx. Ketika mencari luas, maka tinggal tulis integral batas atasnya 3, batas bawahnya 0, x plus 1 dx. Maka tuh integral dari x plus 1 adalah, integral dari x adalah angka di depan sini kan 1, pangkatnya 1, berarti 1 per 1 bertambah 1 setengah X pangkat 1 bertambah 1, X pangkat 2 ditambah integral dari 1 adalah X, tinggal tambahkan X, kemudian batas atas 3, batas bawah 0. Kemudian setelah itu mari kita masukkan nilai batas atasnya 3 ke sini ya. Kan kemarin sudah menghitung integral tentu ya. Nah, setelah dimasukkan angkanya 3, kemudian masukkan angkanya 0. Ini otomatis hasilnya 0 semua. Yang di sini hasilnya 9/2 ditambah 3 ya. 9/2 ditambah 3 berarti ini 3 dikali 2 berarti 6/2. 9 tambah 6 adalah 15/2. 15 bagi 2 7,5. Kamu boleh mengisi 15 boleh mengisi 15/2 atau 7,5 boleh ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah, gambar ibu bagaimana kira-kira luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jika dibatasi oleh dua kurva dan dia sejajar dengan sumbu X, maka dua kurva itu adalah GX dan FX ya. Kemudian sama jika luas daerah itu dibatasi dua kurva, maka kurva itu adalah FY dan GY ya. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y. Apa bedanya mencari luas fungsi fx dengan mencari luas fungsi fy? Kalau fungsi fx otomatis nilai batas atas batas bawahnya ada di sumbu x. Untuk fungsi fy nilai batas atas dan batas bawahnya ada di sumbu y, gitu ya. Bedanya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada soal mengenai tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 2 plus x kuadrat. Garis y sama dengan x. Maka penyelesaiannya adalah, nah, di sini kan lihat ini kan y itu sama dengan fx. Nah, di sini kan fungsinya itu mengandung x, berarti otomatis gambarnya sejajar dengan sumbu x. Kalau di sini ada y, berarti gambarnya sejajar dengan sumbu y, gitu ya. Kemudian garis y sama dengan x, maka garis y ini kan sebuah garis nih. Kalau y sama dengan 2 plus x kuadrat dan garis y sama dengan x, maka kita analogikan y plus x kuadrat sama dengan x, kan y sama dengan ini, y sama dengan ini kan. Ya udah, kita tulis ulang kembali. 2 min x kuadrat sama dengan x. Nah, x ini x kuadrat ini tidak boleh negatif, maka ini yang harus pindah ke kanan menjadi min x kuadrat, pindah ke kanan jadi x kuadrat plus x plus 2 ini pindah ke sini jadi min 2 sama dengan 0. Maka ketika
ketika di faktorisasi ketemu dua bilangan itu adalah plus 2 dan min 1. Min 2 itu adalah plus 2 dikali min 1 ya. 1 itu adalah plus 2 ditambah min 1. 2 dikurang 1 gitu kan. Makanya di sini x plus 2 x min 1. Kemudian x plus 2 sama dengan x plus di sini jadi negatif, min di sini jadi positif ya. Nah, jika di sini positif maka negatif, jika negatif di sini positif. Nah, kemudian ini adalah untuk lihat nilainya min 2 dan 1 lebih besar mana? Pasti lebih besar 1 ya. Nah, ini jadi batas atas, yang min 2 ini jadi batas bawah ya. Kalau kita gambar seperti ini, min 2 di sini 1 ya, sama dengan x gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Kalau misalkan dimasukkan nilai x-nya min 2 gitu kan di fungsi ini nih. Misalkan x-nya min 2, maka y-nya berapa? Nanti ketemu ya, maka y-nya di sini. Nah, kalau misalkan 1 di sini 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 2 dikurang 2 0 ya. Nah, di sini kan 1 ke 0 ada di sini ya. Gitu. Kemudian ketika diintegralkan, maka lihat di sini luas, mencari luas adalah integral batas atasnya tadi 1, nilai yang paling besar, batas bawahnya min 2. Fungsinya ini 2 min x kuadrat dikurang x. Ini dikurang x dari mana? Yang ini nih. Positif x pindah ruas ke kiri menjadi min x gitu ya, min x dx. Maka tinggal 2x 2 integral 2 tinggal ditambahkan x, integral min x kuadrat jadi min setengah x kuadrat, integral min x menjadi ini nih, integral min x menjadi min setengah x pangkat 2, integral min x pangkat 2 menjadi min sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Batas atas 1, batas bawah min 2. Kemudian kamu substitusikan satu-satu. Nah, operasinya selalu dikurang. Masukkan dulu yang ini 1, yang ini min 2. Hasil akhir adalah 7/6 dikurang min 10/3. Artinya 7/6 min jadi plus, 7/6 ditambah 10/3 menjadi berapa? 10/3-nya ini diubah menjadi 20/6. Sama kan? Berarti 7/6 ditambah 20/6. Hasilnya adalah 27/6. 27 bagi 6 berapa? Ya, sama senilai dengan 27 dibagi 6 senilai dengan 4,5 ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup sekian. Videonya diulang-ulang saja jika tidak paham atau misalkan bagian slide mana yang mau ditanyakan, silakan disampaikan ke sekretarisnya masing-masing. Terima kasih, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.